Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hejo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Ramadan keberapa ya? Hari ini saya juga saya juga sih hari ini lagi nggak puasa karena biasa ya perempuan ada tamu bulanan lagi haid. Jadi hari ini pagi-pagi saya menikmati secangkir kopi plus dengan gula aren. Mantep banget. Untuk yang berpuasa mungkin dikurangi dulu ya minum kopinya karena hari ini saya lagi nggak puasa, jadi bisa bikin kopi, berani bikin kopi ya. Ini celotehan apa lagi atau sharing apa lagi yang saya mau kasih di spot kali ini. Kemarin spotnya di situ ya, di kolam. Sekarang spotnya di secangkir kopi. Ya, ini sahabat Hejo, semoga ini ini sebenarnya sensitif, tapi saya harus sampaikan ya. Saya harus sampaikan bahwa hal ini itu semoga tidak menjadi hal yang bisa membinasakan, walaupun sebenarnya sepele ya. Jadi tentang kefakiran, tentang kemiskinan. Mungkin kita sering mendengar ya bahwa yang sering disampaikan oleh ustadz atau ulama-ulama kita selalu mengingatkan kepada yang kaya untuk berbagi, yang kaya untuk memberi, yang kaya butuh yang miskin gitu ya. Tapi jarang banget yang ngasih tahu kepada saudara-saudara kita yang fakir ya. Padahal mereka justru untuk saat ini nih, saat-saat akhir zaman seperti ini, di mana saya tahu penderitaan itu sangat menderita, ketololan itu sampai pada puncak ketololannya, kezoliman itu sampai pada puncak kezolimannya ya masa-masa seperti ini. Dan seharusnya juga jangan sampai terlewat untuk menasihati saudara-saudara kita yang fakir, agar kefakirannya tidak membawa dia kepada kekufuran. Saya membuat video ini karena keprihatinan saya, sekali lagi ya. Ini video gerak-gerak nggak apa-apa ya guys. Ya, keprihatinan saya terus terang. Ya itu tadi, karena belum ada yang menyentuh saudara-saudara kita yang dalam kondisi fakir, yang ternyata banyak butuh dinasehatin, banyak butuh diingatkan gitu ya. Karena saya menjumpai sendiri, atau mungkin sahabat dia juga pernah menjumpai ya. Ada hadis Rasulullah kan ya, maafkan saya kalau saya tidak bisa memberikan secara rinci tentang hadis ini, sanadnya atau apanya ya. Yang saya ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda ya, kurang lebih bahwa beliau bersabda, kefakiran itu dekat pada kekufuran, ingkar, kufur, kafir, ingkar gitu ya. Nah secara tidak sadar itu saya sering banget, bukan sering ya, tapi mungkin sahabat dia juga pernah mengalami, ada beberapa, bahwa ketika dia merasa diri dia fakir, kemudian dia menjadi orang yang merasa butuh diberi bantuan. Nah, itulah yang saya sedihkan gitu loh. Ya, secara tidak sadar dia sudah menduakan Allah. Dia menduakan Allah, dia merasa bahwa dia tuh butuh dibantu dan dia minta bantuannya ke makhluk. Tidak salah. Tapi kalau tidak hati-hati itu bisa menggelincirkan. Ya, bisa menggelincirkan. Misal gini, ada orang yang mau berbagi nih, atau dia mungkin biasa berbagi. Nah saat itu dia lagi mau jualan, bukan lagi berbagi, ya kan? Itu pun jualan dia sudah dengan cara yang sangat-sangat memudahkan orang, karena dia jual bahan. Memang ada yang bekas, ada yang baru, tapi dia pun memberikan harga, silakan dibayar semampunya, gitu ya. Tapi ada juga kemudian yang nge-DM ke WA, oh bayar ya, saya kira gratis. Itu di situ menurut penilaian saya ya. Dan bagaimana menurut sahabat Hejo? Etis enggak? Bukan etis ya, maksudnya ini kayaknya cuman kata-kata seperti itu, tapi itu berat loh. Ya, saya kira gratis gitu ya. Atau kata-kata lain yang sebenarnya samar tapi bahaya masuk ke dalam kafiran, kekufuran. Ya kan, misalkan nih ada orang memberi bantuan, tiba-tiba dihentikan. Terus dia merasa,
ya kenapa dihentikan ya, padahal misalkan hijosor misal, bantuan itu sudah sangat kita harapkan, kita kayak sudah ada yang jamin tiap Jumat atau tiap apa sudah dapat sembako. Hati-hati kata-kata itu. Di mana Allahmu? Itu sudah bergantung kepada makhluk. Dan makanya kemudian hijosor ya, ini kita ke hijosor larinya malah ya. Akhirnya kita selalu evaluasi lagi. Kita evaluasi bukan karena kita ingin berhenti memberi, justru kita ingin menyelamatkan agar saudara-saudara saya yang ada saat ini dalam takdir kefakiran tidak sampai masuk ke dalam kekufuran, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Ya, memang ini berarti pelajaran tauhidnya belum nyampe. Apakah tidak boleh minta bantuan ke makhluk? Boleh. Tapi kuncinya minta bantuan ke makhluk, tapi hati tetap bertaut ke Allah. Ya, jadi jangan pernah menggantungkan ke makhluk, dan tolong ini benar-benar diresapi, benar-benar diterima dengan lapang dada, lapang hati. Bukan maksud saya untuk sok-sokan kamu tuh siapa. Ini juga saya bukan ini cuman curhatan aja ya. Seperti itu ya. Jadi tadi 2 contoh ya, ketika seseorang memang lagi berniat jualan sudah dengan harga yang semampunya, tiba-tiba dia bilang, oh saya kira gratis. Itu meminta-minta bukan? Dan ada hadisnya loh, ketika orang meminta-minta kepada makhluk, dia akan meninggal dalam keadaan menyakiti dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan pembahasannya kita lanjut besok ya. Kita lanjut besok. Ini baru yang pertama ya, tentang contohnya ketika orang memberanikan ke orang, oh saya kira gratis, mau dong. Hati-hati, itu kata-kata yang sepele, tapi kamu merendahkan kemuliaan yang sudah Allah berikan kepadamu di hadapan makhluk. Hindari kata-kata itu, oke? Dan yang kedua, lanjut besok ya. Gitu aja ya untuk saudara-saudara saya. Sekali lagi, fakir itu bukan suatu kehinaan, bisa jadi sebuah kemuliaan, iya kan? Bisa jadi sebuah kemuliaan, apalagi ketika dia tauhidnya sudah benar, kefakirannya itu bisa menghadirkan kemuliaan dunia akhirat. Besok kita lanjut besok, kemuliaan yang bagaimana, dan hal apa yang harus dihindari saudara-saudara saya yang mungkin saat ini sedang fakir, disempitkan rezekinya oleh Allah. Jangan bersedih, la tahzan, oke? Kalian bisa tetap mulia di hadapan Allah. Gitu aja ya, kita lanjut besok ya. Ma'asalama, udah ya, bye-bye sahabat Hejo, kita lanjut besok insya Allah. Barakallahu fikum.